Halo teman, kali ini saya akan share 4 alasan DC pinjol tidak akan pernah menagih ke rumah teman-teman. Nah, ini sangat penting buat teman-teman yang sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online. Maka dari itu simak video ini sampai habis ya teman. Yang pertama, DC pinjol tidak akan pernah menagih ke rumah teman-teman jika area domisili teman-teman ada di daerah yang terpencil, misalnya di pegunungan atau di pedesaan yang sangat amat jauh dari yang namanya perkotaan. Nah, karena developer itu juga mikirnya sampai ke situ ya teman. Jadi akses untuk menuju rumah teman-teman itu sangat berpengaruh sekali. Misalnya teman-teman itu sekitar 1 jam atau 2 jam dari perkotaan, jarak tempuhnya itu akan menjadi suatu kendala buat developer untuk datang ke rumah. Nah, DC pinjol juga memikirkan tentang ini. Jadi domisili yang di pedesaan atau pegunungan itu tidak akan didatangi oleh developer karena rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga. Jadi teman-teman bisa cek sendiri apakah domisili teman-teman ada di pegunungan, pedesaan, atau malah di kota-kota besar. Nah, kalau di kota-kota besar itu biasanya developernya cuma deket ya teman, jadi kemungkinan akan ditagih lebih besar daripada teman-teman ada di pegunungan atau pedesaan itu tidak pernah akan ditagih teman. Itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, jumlah pinjaman yang sedikit. Nah, ini berkisar sekitar 200.000 sampai 500.000. Itu kemungkinan besar tidak akan ditagih karena ya pinjaman cuma sedikit, developer juga tidak perlu membuang waktu untuk datang ke rumah teman-teman kalau pinjaman teman-teman cuma sedikit. Nah, istilahnya rugi di ongkos ya teman. Kalau sudah datang ke rumah teman-teman tapi cuma pinjamannya sedikit, itu akan menjadi salah satu pemikiran dari pinjaman online untuk tidak datang ke rumah teman-teman. Jadi developer itu punya list ya teman. Jadi ada daftar orang-orang yang akan ditagih. Nah, itu ada berbagai macam kriteria. Yang pertama yang tadi domisilinya, yang kedua adalah jumlah pinjamannya. Nah, kalau domisilinya di pegunungan dan jumlah pinjamannya sedikit, itu otomatis tidak akan ditagih oleh developer. Developer tidak akan mau datang ke situ karena rugi di ongkos ya teman. Tapi kalau pinjamannya besar dan domisilinya di pegunungan, itu mungkin akan jadi pemikiran developer untuk datang. Tapi jika umpamanya pinjamannya besar dan domisilinya di kota besar, nah itu otomatis developer akan ke rumah teman-teman karena ya kita tahu untuk pinjaman besar itu juga berdampak kepada yang namanya rating dari developer tersebut. Jadi semakin banyak orang yang membayar dengan jumlah pinjaman besar, developer akan mendapat award atau mendapat gaji yang lebih besar karena biasanya ada potongan berapa persen gitu dari pinjaman online untuk developer. Jadi akan dapat double gaji per bulan dan potongan dari penagihan itu bisa developer dapat. Tapi jika pinjamannya cuma sekitar 500.000, 300.000, 200.000, itu kan otomatis developer tidak akan dapat yang namanya persenan ya teman. Jadi tidak akan ditagih. Itu jadi pemikiran buat teman-teman yang pinjamannya cuma sedikit, tenang saja tidak akan ditagih oleh developer. Saya jamin karena banyak yang sudah mengalami ini. Dia pinjam 300.000 tidak ditagih selama 1 tahun 2 tahun ya teman, karena ya cuma sedikit, developer males untuk menagih. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah putus komunikasi dengan peminjam. Nah, ini jika teman-teman sudah melakukan galbay atau gagal bayar selama 1 minggu 2 minggu, teman-teman coba untuk hapus WA, hapus aplikasi atau nomor yang berkaitan dengan pinjaman online, teman-teman copot dulu. Developer akan bingung menagih teman, karena developer itu harus memastikan jika teman-teman ada di domisili yang akan ditagih. Nah, kalau belum ada kepastian seperti itu, developer juga tidak akan datang ke rumah karena ya developer mikir kalau sudah datang ke rumah dan orangnya sudah pindah, developer kan rugi ya teman, rugi waktu, rugi tenaga untuk datang ke rumah. Jadi developer biasanya akan menelpon atau mem-WA apakah domisilinya masih di situ atau sudah pindah. Nah, itu bisa menjadi acuan developer untuk menagih teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah putus komunikasi dengan pinjaman online, otomatis developer juga akan mikir-mikir mau nagih ke rumah teman-teman karena tidak ada kepastian jika teman-teman ada di rumah. Nah, itu yang ketiga. Untuk yang terakhir adalah teman-teman masih kerabat dengan DC pinjol. Ada banyak sekali kasus teman DC pinjol ini minjam di pinjaman online dan nggak dibayar. Jadi developer ini sudah ada komunikasi dengan teman-teman, jadi nanti kalau galbay atau gagal bayar, developer ini sudah tahu, jadi tidak akan dibayar, jadi tidak akan ditagih karena ya cuma teman sendiri, cuma saudara sendiri. Apalagi ada banyak kabar yang beredar jika developer itu juga melakukan pinjaman online dan nggak dibayar. Jadi developer juga seneng galbay ya teman. Jadi kalau
developer suka galbay itu juga sangat amat tenang sekali, karena ya dia menagih dirinya sendiri, jadi tidak akan bisa ya teman. Jadi developer itu tidak semuanya bersih dari yang namanya utang pinjaman online. Banyak juga developer yang melakukan galbay atau gagal bayar dan tidak dibayar karena ya dia aman, dia menagih dirinya sendiri, tidak akan bisa ya teman. Jadi itu sangat bisa dan banyak sekali terjadi di seluruh Indonesia. Jadi jika teman-teman salah satu kerabat atau saudara dari developer, teman-teman bisa bertenang hati karena tidak akan ditagih oleh yang namanya developer pinjaman online. Nah, itu saja 4 alasan DC pinjol tidak akan pernah menagih ke rumah teman-teman. Jika teman-teman terbantu, bisa tolong share video ini ke teman-teman yang lain agar bisa terbantu dan tercerahkan. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.